Tadi kan ada di slide terakhir tuh ada tuh ya, caranya dengan pakai duit gitu ya. Semua itu sekarang harus punya apa? Harus pakai duit gitu ya. Apa itu duit? Duit itu bukan uang ya, tapi doa, usaha, istiqomah dan tawakal gitu. Kalau kita punya duit itu, insya Allah kita akan bisa meraih mimpi, walaupun awalnya kita merasa nggak mungkin gitu. Nah, kalau ikhtiarnya ya berarti saya dari SMP itu udah suka sama ngotak-ngatik komputer gitu ya. Kemudian SMA juga udah mulai ngoding-ngoding ya. Kemudian saya masuk ke UNJ jurusan komputer, mendalami ilmu di sana, kemudian lulus dan kerja sebagai seorang programmer, dan sekarang saya menjadi seorang guru ya, guru rekayasa perangkat lunak di SMK gitu. Jadi salah satu tangga menuju mimpi saya itu ya, menjadi software engineer yang sukses dan bermanfaat bagi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wih, keren banget nih. Kalau dilihat dari apa ya, perjalanan kakak ini dari tahun 2013 ya, 2013 sampai sekarang tuh keren banget. Masuk jadi ketua HMJ, terus 2015 jadi kadif propaganda. Wah, ini kakak ini dulu emang aktif di organisasi mahasiswa gitu ya, Kak? Alhamdulillah saya aktif. Tapi ingat, kalau aktif itu jangan sampai lupa sama kewajiban kita sebagai seorang pelajar gitu. Teman-teman juga gitu. Sebagai seorang siswa harus bisa berkontribusi lewat apapun gitu ya. Tapi jangan pernah lupa status kita sebagai seorang pelajar gitu. Jadi tetap harus belajar, harus tetap berprestasi begitu ya. Oh gitu. Wah, kakak ini juga kalau lihat jadi ketua organisasi itu banyak banget ya, Kak. Nah, ini cara kakak memimpin organisasi ini kayak gimana sih, Kak? Boleh nggak Kak di-sharing ilmunya, Kak? Ya, jadi teman-teman tadi banyak ya apa namanya di riwayat saya itu untuk memimpin organisasi itu. Pertama, caranya itu ya pertama dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kita jadi ketua atau jadi pemimpin itu kan bukan kita yang pengen sebenarnya, ya. Kita nggak boleh meminta jabatan. Kalau dalam hadis tuh nggak boleh kita meminta jabatan, tapi kita mesti punya visi untuk berkontribusi lebih luas. Kan kalau kita lihat sejarah, siapa penakluk Konstantinopel, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Sebelum jawab. Muhammad Al-Fatih. Oh, Ya, ada yang banyak Muhammad yang tahu, Kak, Al-Fatih. ternyata, Kak. Nah, pinter. Jadi Muhammad Al-Fatih itu ketika selesai menaklukkan Konstantinopel kan memimpin tuh, ya kan? Memimpin. Nah, ketika memimpin itu udah lama memimpin, lama-lama dia mulai jenuh. Karena apa? Karena ibadahnya jadi eh, lebih sedikit daripada zaman dulu ketika belum jadi pemimpin, gitu ya. Nah, maka dia mulai galau, pengen mundur dari jabatannya. Tapi apa kata gurunya? Gurunya, murabinya namanya Syekh Samsudin, gitu ya. Kata beliau apa? Kalau engkau berhenti menjadi seorang pemimpin, memang ibadahmu akan semakin banyak gitu ya. Akan tetapi ketika engkau menjadi seorang pemimpin, maka kesolehanmu bukan hanya diri sendiri, tapi untuk masyarakat, manfaat bagi orang lain gitu ya. Karena kan karakter Muslim sejati itu salah satunya adalah nafi'un li ghairihi, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Jadi visinya adalah dalam memimpin itu bukan jabatan gitu ya, bukanlah popularitas, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang orang lain begitu. Jadi visinya kalau kalau insya Allah kalau niatnya udah benar, ya kan kata Rasulullah kan innamal a'malu bin Biniat. bin niat gitu ya. Sesungguhnya semua segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau kita niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah segala perbuatan kita yang niatnya untuk Allah dan Rasulnya maka akan sampai, dan Allah akan bimbing kita semua. Allah akan bimbing cara kita dalam memimpin. Saya sedikit sharing ya. Dulu itu saya termasuk orang yang sangat pendiam, ya, sangat pendiam. Saya SD, SMP sampai ke SMA itu saya termasuk orang yang sangat pendiam. Pendiam itu maksudnya nggak mau bergaul gitu ya. Nah, tapi ketika saya di SMA masuk ke dalam rohani Islam, rohis gitu ya. Kemudian saya di Qadarullah diamanahkan menjadi ketua rohis di sana, walaupun saya nggak tahu kenapa saya jadi ketua gitu. Lama-lama Allah akan memberikan pengetahuan gitu ya. Kan kalau kata Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
wattaqullah wa yu'allimukumullah. Gitu ya. Kata Allah, bertakwalah kamu maka Allah akan memberikan kamu pengetahuan. Jadi kalau kita bingung gitu ya, gimana ya caranya kita mimpin gitu. Gimana caranya kita jadi ketua dan sebagainya, fokusnya adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman dan bertakwa, maka insya Allah Allah akan kasih jalan kita menuju apapun yang kita inginkan gitu ya. Kayak tadi misalnya kita diamanahkan menjadi seorang pemimpin sebagai ketua gitu ya. Gimana caranya kita bisa bertahan eh, mempertahankan amanah itu? Ya udah, tingkatkan ketakwaan pada Allah, tingkatkan rohani kita, maka insya Allah Allah akan memberikan kita pertolongan gitu ya. Dikasih ilham gitu ya. Kan bedanya antara nabi dan orang biasa itu kan itu ya. Manusia bisa nggak dapat wahyu? Nggak bisa. Bisa, Pak. Manusia Nggak biasa bisa. nggak bisa ya. Yang bisa adalah nabi dan rasul gitu ya. Nah, manusia itu tapi bisa mendapatkan yang namanya ilham ya. Ilham itu adalah sebuah pencerahan, sebuah ilmu yang Allah berikan sehingga kita memiliki pengetahuan menjalani kehidupan di masa yang akan datang begitu. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah dari niat gitu. Kalau niatnya salah, misalnya nih yang kita tahu sekarang di Indonesia gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang punya jabatan tapi mereka menyalahgunakan jabatannya untuk Iya, benar banget, kepentingan Kak. pribadi. Benar, Misalnya untuk korupsi lah, ada yang sogok menyogok lah. Semua itu bukan karena mereka tidak berilmu, ya nggak? Karena mereka adalah orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Tapi ingat, dalam Islam itu nggak cukup hanya punya ilmu pengetahuan. Tapi apa yang penting? Apa? Niat ya, Kak. Niat Ya, yang penting. niat dan meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya memimpin itu untuk kebaikan, maslahat orang banyak, memberi manfaat bagi banyak orang, maka insya Allah selama dia memimpin organisasi, selama dia memimpin suatu komunitas, insya Allah dia tidak akan menyalahgunakan jabatan itu. Insya Allah begitu. Jadi kita intinya nih kalau pengen memimpin organisasi itu harus berawal dari niat ya, Kak. Karena Betul ada hadis sekali. yang bilang innamal a'malu binniyat. Segala Betul. sesuatu itu berawal dari niat kita. Apapun yang kita niatkan itu bakal pasti kalau kita targetkan tuh bakal terwujud. Jadi Ya, jangan juga kita mau ditunjuk ya, Kak ya. Karena pemimpin itu betul. harusnya ditunjuk. Gitu ya, Kak. Ya, betul. Oke, sip. Nah, Kak, ini satu lagi nih mau nanya. Kakak kan aktif di bidang organisasi aktif, terus di prestasinya juga aktif nih, ada juara 2, IPK-nya tinggi lumayan 3,00, tinggi banget itu. Nah, itu cara bagi waktunya gimana sih, Kak, antara menjadi organisasi sama waktu belajarnya, Kak? Biar teman-teman bisa ada gambaran juga nih, Kak, soal organisasi dan belajar. Ya. Jadi teman-teman, yang dalam Islam itu ada yang namanya manajemen prioritas ya, atau fikih aulawiyat, fikih prioritas. Jadi kita tuh harus bisa menentukan setiap aktivitas kita itu yang mana yang penting mendesak, yang mana yang penting tapi tidak mendesak, yang mana yang tidak penting tapi mendesak, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini semuanya bisa harus kita atur nih ya. Karena kalau kata ulama gitu ya, al wajibat aksaru minal apa? Ada yang tahu? Kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia gitu. Jadi karena kita lebih banyak kewajibannya daripada waktu yang tersedia, maka kita harus bisa memilah-milah waktu gitu ya. Jadi yang namanya bentrok agenda itu satu hal yang pasti gitu. Suatu hal yang pasti terjadi. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, membagi-bagi. Oh, agenda ini kalau saya nggak datang kira-kira bermasalah nggak gitu ya. Kalau misalnya saya nggak datang Mesti jadi ada perhitungan berantakan, gitu ya, Kak ya. betul, betul banget. Jadi setiap agenda itu kita harus memikirkan baik-baik, ya kan? Karena dalam Al-Qur'an sendiri pun Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur ma qaddamat liqad, ya. Kita harus melihat ya menyiapkan ya untuk masa depan tuh kita mau ngapain gitu. Dan kita harus melihat ke belakang juga. Selama kita menjalani aktivitas tuh apa kira-kira dari diri kita yang kurang gitu ya. Nah, itu kita bisa antisipasi gitu ya. Misalnya kita tuh orangnya ngantukan misalnya. Nah, gimana cara kita mengatasi itu? Misalnya tidur siang misalnya. Dan apa namanya? Kita tuh harus terbiasa menyiapkan agenda kita itu dari
hari-hari sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya nih kamu bikin acara ya, pasti kan kalau acara itu punya rundown kan, punya susunan acara. Nah, Ya ada Kak, ada. kalau kita mau hidup kita teratur, semua agenda kita tidak ada yang bermasalah, bisa mengatur waktu, maka kita harus siapkan rundown kehidupan kita ya. Kalau biasa kita bikin susunan acara susunan acara kegiatan, sekarang kita buat susunan acara kehidupan kita ya. Dari nilai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu setiap harinya ngapain aja gitu. Dan yang mana waktu-waktu yang bisa ditoleransi untuk istirahat, untuk main game ya. Jadi dalam Islam itu nggak dilarang main game gitu ya. Kalian boleh main game, tapi ingat jangan sampai game itu ataupun kesibukan kita itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi semua itu ada batasan-batasannya gitu. Main game, Iya. mau main game, Oke, oke, oke. tapi udah mau zuhur misalnya. Berarti harus diatur tuh. Stop dulu, masih di stop Stop dulu, dulu ntar habis bisa atau zuhur mainnya nanti habis lagi, atau zuhur ntar gitu. sore gitu ya Kak ya. Ya, sehingga enggak kebablasan begitu ya. Begitu. Oke. Nah, Kak, ini Kakak ini dulu sebelum Kakak masuk kuliah, Kakak ada mimpi masuk ke universitas ini nggak, Kak? Universitas UI. Ya, saya sebenarnya mimpinya pengen masuk UI gitu ya. Sebenarnya saya tuh nggak pernah milih-milih, nggak terlalu milih-milih kampus. Yang penting itu jurusannya. Karena saya itu punya passion, punya keinginan pengen jadi seorang programmer. Itu dari saya SD. Jadi dulu saya waktu SD itu memang sukanya komputer. Tapi sukanya itu karena saya main game gitu. Jadi dulu saya punya komputer masih Pentium 1, Pentium 4 gitu ya. Gamenya pun juga game-game biasa, game-game memori gitu ya yang buka ini sama benar menang dapat poin gitu. Nah, dengan saya suka, kemudian saya pengen jadi ahli komputer. Nah, ketika SMP saya mulai gelutin tuh. Yang mulai gelutin belajar untuk ngotak-ngatik komputer. Walaupun pernah rusak berapa kali gitu. Saya Kayaknya udah ngerusakin bisa mbak, komputer. tapi matematika Ya. gimana? Nah, tapi dari ngerusakin komputer itu saya bisa belajar gitu. Oh, ternyata kayak gini nggak boleh, nih boleh kayak gitu. Nah, ketika SMA saya mulai dalamin lagi tuh, bikin-bikin website kecil-kecilan, bikin blog ya, bikin WordPress dan sebagainya. Sampai kemudian muncul makin kuat tuh keinginan itu. Jadi kalau kita punya mimpi, kita nggak cuma berpikir di akhirnya aja, tapi setelah kita berpikir kita mau jadi apa, kita juga mesti mikirin tangganya itu menuju ke sana gimana gitu ya. Tangganya gimana? Karena nggak bisa ujuk-ujuk dong. Ya nggak mungkin kita tiba-tiba lompat ke atas gitu kan nggak bisa. Pasti harus butuh tangga. Nah tangga itu perlahan-lahan tuh sedikit-sedikit tuh belajar, belajar, perlahan, sabar gitu ya. Lama-lama apa namanya? Dapatlah kita kepada tujuan kita yaitu ingin menjadi programmer. Caranya gimana? Caranya belajar lebih giat. Nah, salah satu cara belajarnya adalah dengan cara masuk ke perguruan tinggi. Apapun perguruan tingginya yang penting jurusannya adalah komputer. Udah, ketika SBMPTN, ketika saya ikut 3 kali, 3 ujian ya. Yang pertama SNMPTN undangan, saya nggak diterima ya, karena saya rapotnya masih waktu itu masih rata-ratanya nggak terlalu masih kalah sama yang lain gitu ya. Kemudian SBMPTN ya, saya belajar tuh sampai ikut bimbel gitu ya. Bimbel, kemudian ternyata hasilnya gagal gitu ya. Tapi jangan menyerah gitu, nggak boleh menyerah. Saya ikut yang ketiga ujian mandiri bersama. Nah dari sini baru saya kemudian milih tuh 10 sekolah, 10 kuliah, 10 kampus, semuanya saya isi teknik semua gitu. Mau mana aja tuh, UNJ apa kayak gitu ya. Pokoknya teknik yang ada komputer-komputernya gitu. Wah, Alhamdulillah ya, keren, Allah keren. memberikan takdir saya masuk ke UNJ pilihan pertama gitu ya. Pilihan pertama yaitu di UNJ Perguruan Tinggi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Alhamdulillah. Gitu. Jadi tadi ada 3 kali tes ya Kak, yang Kakak gagal itu semua. Terus Kakak 3 kali. yang keempat langsung di UNJ diterima Kak. Ya, yang ketiga. Yang ketiga. Alhamdulillah. Oh. Nah, itu 10 kampus itu nyebar Kak di seluruh Indonesia kampusnya. Enggak sampai jauh-jauh Enggak. banget gitu. Di sekitar sini lah, Jakarta lah. Yang penting ada fakultas yang Kakak incar ya, gitu ya. Teknik pokoknya teknik dan komputer gitu. Oke. Nah, Kakak kan pengen jadi software engineer sukses dan bermanfaat bagi Indonesia nih. Nah, ini maksudnya contohnya tuh kayak gimana ya, Kak?
cara menjadi engineer software? Nah, jadi seorang programmer itu sebenarnya tujuan utamanya adalah jadi problem solver, ya. Apa itu problem solver? Yaitu sebagai pemecah masalah. Karena kan yang Pemecah namanya masalah. informatika dan komputer itu nggak jauh-jauh dari yang namanya problem solving. Ada masalah apa, solusinya diwujudkan dalam bentuk IT gitu ya. Jadi aplikasi atau jadi hardware dan sebagainya. Nah, eh, artinya ketika kita menjadi seorang software engineer, ketika kita menjadi seorang programmer, maka visinya itu bisa kita manfaatkan untuk dakwah juga, untuk Islam juga, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Ada masalah apa di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita, kita pecahkan dengan eh, teknologi gitu ya. Karena bagaimanapun Islam itu tidak pernah jauh dari yang namanya inovasi dan teknologi. Kalau kita tinjau dari sejarah, banyak banget ilmuwan-ilmuwan kita yang apa namanya berkontribusi bagi kemajuan teknologi. Ya, nanti saya punya PPT ya, punya PPT singkat tentang ilmuwan-ilmuwan Islam yang kemudian pernah bersejarah gitu ya, memberikan kontribusi bagi dunia teknologi. Nah, jadi visinya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, begitu. Gitu. Wah, oke deh. Kak, boleh Kak dilihat PPT-nya Kak? Nggak sabar nih. Tadi ilmuwan-ilmuwan yang ada di bidang teknologi ya Kak? Yap, betul. Sorry, bentar. Oke. Nah, Kak, sekarang Kakak ini lagi sibuk apa, Kak? Lagi di rumah aja nih. Nah, Kakak tuh kalau jadi programmer itu di rumah itu ngapain sih, Kak? Kalau jadi programmer itu ya di rumah ya di depan komputer gitu. Jadi Hmm. karena saya guru juga ya, Hmm. guru SMK, tapi guru SMK-nya juga di jurusan komputer. Jadinya saya setiap hari itu pasti depan komputer ngajar dari pagi sampai siang. Nah, setelah itu saya baru ngerjain project-project ya, project-project IT. Misalnya saya bikin website atau maintenance website ya. Ada yang website kampus, ada yang website sekolah gitu ya. Ada juga website bisnis ya, e-commerce dan sebagainya. Itu saya full depan komputer ngoding dan sebagainya. Ntar istirahat kalau capek, makan dan sebagainya. Begitulah setiap hari gitu. Berarti Kakak bisa Bapak bikin website juga ya, Kak sehari-hari, Kak. Dan kalau nggak salah Ya, bikin website itu juga dapat duit ya, Kak ya? ya alhamdulillah gitu. Jadi buat Wah, tambah-tambahan. Jadi kalau kalian punya suatu hobi yang hobinya itu bisa menghasilkan uang, itu boleh tuh dicoba. iya Karena itu kalau kapan bikin lagi website itu gitu kan? susah nggak sih, Kak? Bikin Ya, website itu susah nggak sih bikin oh website? gampang. Semua itu akan Gampang ya? mudah kalau kita punya kemauan. Gitu. Wah, Mau bener mau banget. belajar, mau mencoba. Kalau kita cuma nontonin doang, nontonin tutorial atau nontonin cara gimana, tapi nggak pernah mencoba, nggak akan jadi aplikasinya. Iya Gitu. bener banget. Jadi kalau pengen bikin website itu harus sering latihan ya, Kak ya. Terus bisa Iya. biasanya kalau habis website itu bikin apa lagi tuh kok buat programmer, Kak? Programmer itu bisa bikin website, bisa bikin aplikasi Android, aplikasi iOS gitu ya. Kemudian juga bisa apa namanya, bikin aplikasi desktop juga ya. Atau cuma ngotak-atik, saya juga ini buka jasa untuk servis komputer, servis laptop. Jadi kalau ada laptop rusak, Jadi kalau ada laptop rusak eh, boleh nih ke Kak boleh, Mujahid nih bisa nih betul-betulin. boleh banget gitu. Oke, udah siap Kak PPT-nya, Kak? Udah siap. Oke, silakan Kak. Ini singkat aja ya PPT-nya ya. Ini judulnya adalah Muslim Melek Teknologi. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Jadi teman-teman, eh, yang Islam itu dalam sejarah selalu pernah menjadi peradaban yang sangat cerah, peradaban yang sangat gemilang, gitu ya. Nah, di era uniknya, gitu ya, uniknya di saat Islam sedang zaman keemasan, kira-kira Eropa itu lagi zaman apa? Zaman keterpurukan, Pak. Kak. Ya, betul.
Abad pertengahan. Abad pertengahan itu Zaman dahulu. Eropa itu sedang dalam abad ke-8. Kebalikan dengan 1400-an. Islam, ya kebalikan dengan Islam, Islam justru menjadi peradaban yang gemilang. Misalnya Eropa itu dulu belum mengenal yang namanya sabun dan mandi, gitu. Bisa bayangin nggak? Orang-orang Ya. Eropa itu dulu nggak mandi, nggak sabunan gitu ya. Terus juga bahkan mohon maaf gitu ya, buang air besarnya itu dilempar ke jendela, gitu ya. Ini beneran, ini fakta ya. Bisa dicari teman-teman semua di internet kayak gitu. Nah, Islam datang kemudian memberikan pencerahan bagi dunia. Nah, makanya banyak sekali ulama-ulama kita yang terdahulu, ilmuwan-ilmuwan kita yang terdahulu yang kemudian berkontribusi, walaupun mereka bukan penemu teknologi yang modern saat ini, tapi mereka menjadi peletak batu pertama, gitu ya. Contohnya ada Ibnu Al-Haisam. Ya, Ibnu Al-Haisam ini adalah seorang ilmuwan yang menemukan teori cahaya dan optik, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kirinya ini ada apa? Ada 3 benda. Teleskop. Yang pertama ada Apa? teleskop. Ada yang sebutin nggak tuh? Teleskop. Terus Kaca. apa lagi? Mikroskopik. Ada mikroskop. Sama satu lagi apa? Kaca pembesar. Pembesar. Kaca pembesar. Jadi tiga-tiganya ini punya konsep yang sama, yaitu kaca cembung ya. Jadi optik. Bagaimana cahaya itu masuk dan kemudian diarahkan untuk memperbesar dan memperbesar benda-benda yang kecil, ya. Bayangkan dengan mikroskop itu kita bisa melihat yang namanya kuman. Nah, teman-teman nih, ada yang pernah mandi hujan nggak gitu? Mandi hujan, becek-becekan, main bola gitu ya. Nah, coba teman-teman ambil sampel kotoran di bajunya, kemudian taruh di pipet pipet kacanya, taruh di mikroskop. Wah, itu luar biasa, banyak banget ya. Banyak banget kuman-kuman yang menggeliat-geliat. Nah, itu tuh ya. Lihatnya di mana? Lihatnya pakai mikroskop. Siapa penemu teorinya? Teori yang pertama tentang cahaya dan tentang kaca itu, cermin, kaca ya, tentang kaca adalah dari Ibnu Haisam gitu ya. Terus kalau pakai teleskop kita bisa lihat apa? Bintang. Bisa Bintang, melihat bisa lihat bintang. bintang, bisa melihat planet-planet, ya, bisa melihat bulan. Nah, luar biasa. Benda yang kita nggak bisa lihat dari jarak jauh, ternyata bisa dilihat dengan jelas, ya. Mungkin di sini ada yang pernah nyoba teleskop? Atau ada yang pernah main ke planetarium, ada? Ya pernah tuh Kak, di planetarium Nah, bisa atau lihat. kalau kalian mau cari di aplikasi Android atau aplikasi komputernya ada namanya Stellarium. Coba kalian download, kalian bisa lihat bintang-bintang dan planet-planet dengan jarak dekat, gitu ya. Seperti halnya kita melihat di teleskop. Nah, teleskop ini juga bisa melihat benda-benda langit yang sangat jauh, gitu ya. Ini juga konsepnya sama, ya, tapi lebih canggih lagi nih, lebih dalam lagi, lebih jauh ya. Nah, yang ketiga adalah yang paling sederhana nih, yaitu kaca pembesar. Jadi ada semut, lihat gitu ya, jadi gede kayak gitu. Itu juga sama konsepnya. Itu yang siapa yang meletakkan batu pertamanya, yaitu Ibnu Al-Haisam, atau dalam orang luar negeri itu menyebutnya Al-Hazen, ya, Al-Hazen. Hebat nggak teman-teman? Hebat, Pak. Hebat banget. Hebat. Gitu ya. Dan Hebat. beliau adalah orang Islam. Yang Yes. kedua, Abbas bin Firnas. Nah, di sini ada yang pernah naik pesawat? Iya. Ada ya? Pernah Kak, pernah. Nah, Apa? tahu nggak? Enggak, Ternyata Pak. Enggak pernah pesawat sama sekali. nanti Nanti ya, kira insya Allah ya. pesawatnya berhenti Pak Nanti karena insya Allah. kehabisan bensin Pak. Tapi masih terbang Kehabisan aja Pak. bensin. Jadi Pernah teman-teman terbang kalau sama kalian bensin. pernah lihat pesawat gitu ya, konsep terbangnya itu pernah dibuat alat sederhananya oleh seorang yang namanya Abbas bin Firnas, seorang Muslim cendekiawan Islam gitu ya, yang berhasil menemukan membuat alat untuk terbang walaupun masih jatuh-jatuh juga gitu ya. Tapi ini jadi satu inspirasi bagi orang-orang lain untuk mencoba dan menyempurnakan teorinya gitu. Sampai akhirnya dibuatlah pesawat terbang, sama apalagi sebelah kanan nih. Apa Pesawat namanya nih? jet. Pesawat jet gitu, jet yang ngebul-ngebul ya di belakang putih-putih gitu Parah ya. Pak, orang jatuh pakai Nah, jet Pak itu. buat Jadi luar biasa ya. Pesawat terbang, kemudian para layang ya, dan semua itu adalah ternyata teori-teori dasarnya dikontribusikan oleh orang-orang Islam gitu ya. Hebat nggak teman-teman? Hebat. Hebat, Pak. Hebat, Pak. Kuat banget, Pak. Ya.
Berikutnya, Dan ini kalau nggak salah Ya. Abbasinul Finas ini lebih dulu dibanding Nurhayat Bersaudara kan Kak ya? ya betul, gitu ya. Jadi karena kita dulu itu enggak ini ya, karena Islam itu peradaban Islamnya itu pernah berakhir gitu ya, berakhir gara-gara buku-bukunya dicolong-colongin gitu, dicuri-curiin. Ada juga buku yang dibuang-buangin ke laut gitu ya. Sake of Makanya Baghdad. makanya karya-karya Islam itu banyak yang tidak diabadikan. Ini yang berhasil bertahan aja nih, gitu ya. Sake of Nah, ini Baghdad. Al-Batani yang ketiga, yaitu apa? Ada yang tahu nggak? Sebelah kiri kanannya apa nih? Matematika, Pak. Matematika gitu ya. Ini Iya, matematika, Pak. lebih tepatnya adalah trigonometri ya, dan juga sin cos tangen. Jadi penemu kalau kalian SMA atau kalau sekarang belajar nggak nih SMP? Nggak tahu saya ya. Kalau saya dulu belajarnya kayaknya SMA deh, SMA apa SMP ya. Tangen sin cos tangen itu yang menemukan adalah Al-Batani. Secant juga ya. Dan juga yang paling penting nih ya, yang sebelah kiri bawah nih. Ada yang tahu nggak nih apa maksudnya? Pemutaran bumi. Orbit bumi. Apa namanya? Apa namanya? Rotasi. Orbit. Orbit. Bumi mengelilingi matahari. Matahari. Orbit. Namanya apa? Bukan orbit. Orbit ya, orbit tapi nah, revolusi, pinter ya. Jadi ada rotasi, ada revolusi. Kalau rotasi menentukan apa? Panggilan malam. Menentukan Menentukan namanya 24 satu jam. hari. Ya, 1 hari. Ya. Kalau yang revolusi berarti apa? 1 tahun. Menentukan bahwa jumlah, nah setahun ya. Ternyata jumlah hari itu jumlahnya adalah 365 hari. gitu ya. Siapa yang menemukan bahwa 1 tahun itu 365 hari? Yaitu seorang yang namanya Al-Batani, dan dipakai sampai sekarang ya. Hebat nggak? Hebat gitu ya, Al-Batani. Kemudian berikutnya ada Al-Khwarizmi. Tadi saya lihat ada itu ya, kelompok Al-Khwarizmi ya. Siapa yang kelompok Al-Khwarizmi? Tahu nggak Al-Khwarizmi siapa? Penemu rumus MTK. Nah, dia itu seorang ahli matematika dan juga algoritma. Jadi nama algoritma itu namanya adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi tapi dibikin versi Latinnya, yaitu Al-Khwarizmi, algoritma gitu ya. Nah, algoritma itu adalah sebuah alat ataupun metode untuk memecahkan suatu masalah gitu ya. Ini sebelah kiri itu ada flowchart, diagram alur. Itu menentukan sebuah logika gitu ya. Nah, logika ini nanti bisa dipakai untuk membangun sebuah teknologi informasi. Contohnya kayak apa nih sebelah kanan? Laptop, komputer. Awalnya apa? Komputer itu awalnya kan kalkulator ya, untuk menghitung angka-angka. Nah, lama-kelamaan semakin banyak kebutuhan, maka makin berkembang. Ya, akhirnya jadilah sebuah komputer. Lama-lama menjadi semakin berkembang jadi laptop. Dan juga Al-Khwarizmi juga menemukan teori aljabar. Tahu aljabar? Belajar nggak aljabar? Belajar ya? Belum. Belajar ya, X, Y, dan sebagainya itu ya, belajar ya. Nah, itu juga yang menemukan adalah Al-Khwarizmi. Nah, jadi kalau nggak ada Al-Khwarizmi ini, kira-kira sekarang ada aplikasi Zoom nggak? Ada. Nggak ada gitu ya. Kita Tidak nggak ada, bisa Pak. menemukan komputer. Walaupun penemu komputer bukan Al-Khwarizmi, tapi peletak batu dasarnya adalah Al-Khwarizmi. Dan itu diakui dunia kita sekarang. Orang-orang luar negeri pun, orang-orang non-Muslim pun juga mengakui bahwa Al-Khwarizmi adalah orang yang berkontribusi untuk membangun algoritma begitu dan aljabar. Begitu. Kemudian hebat nggak Al-Khwarizmi? Hebat ya, hebat banget. Hebat banget, Pak. Kalau nggak ada beliau, kita nggak bisa Hebat banget, ketemuan Pak. kayak gini Mantap. nih, nggak bisa ketemuan kayak gini. 20 tahun Jadi, lagi. Iya betul. Nah, lanjut. Berikutnya adalah Ibnu Sina, ya. Atau kalau dalam orang Barat tuh nyebutnya Avicenna. Ya. Tahu nggak? Tahu nggak apa? Ya? Orang telanjang, Pak. Enggak, ini kan lagi diperiksa sama dokter. Ya. Kok Jadi kayak ini ceritanya Ibnu Sina ini membuat banyak buku-buku tentang ilmu pengobatan dan medis, gitu. Baik itu pengobatan dari sisi fisik maupun dari segi psikis atau psikologi. Nah, beliau ini banyak nulis buku dan bukunya itu jadi rujukan bagi kedokteran modern. Ya. Jadi kalau kalian ke rumah sakit gitu ya, kemudian nanya ke dokternya, Pak dokter kenal nggak sama Ibnu Sina? Pasti kenal, gitu.
Kenapa? Karena teori-teori kedokteran sekarang modern itu awalnya dibuat oleh seorang yang namanya Ibnu Sina, dan beliau adalah seorang Muslim gitu. Ini contoh buku-bukunya nih, tentang mata ya, tentang ini kedokteran, kemudian tentang anggota tubuh gitu ya, ada hati, ada telinga, ada otak, ada jantung dan sebagainya. Semua itu karya-karyanya banyak banget ya. Kalau kalian cari-cari tuh di bukunya tuh banyak banget buku-bukunya yang menginspirasi dunia kedokteran saat ini. Hebat nggak Ibnu Sina? Ya. Hebat Hebat banget, ya, Pak. hebat banget ya. Kalau nggak ada beliau, bisa jadi kita sampai sekarang kalau tahu apa namanya, kalau kita sakit tuh bingung obatnya apa gitu ya. Masih nyari daun-daunan dan sebagainya gitu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah udah ada vaksin ya. Di sini ada yang belum vaksin? Saya, Pak. Nah, Saya Pak. tuh yang belum vaksin, Tunggu beberapa vaksin bulan, ya. Pak, karena terinfeksi waktu itu, Pak. Oh Nunggu gitu 3 ya, ya. bulan Pak. Sip, sip. Semoga sehat-sehat terus ya. Ya. Ya, jadi apa namanya? Kalau beliau nggak ada nih, bisa jadi vaksin nggak ada sampai sekarang gitu ya. Karena teori tentang mengetahui anggota tubuh gitu dan sebagainya itu inspirasi dari beliau gitu. Walaupun ya teknologi-teknologi kedokteran itu banyak diciptakan oleh orang-orang non muslim, tapi ternyata awalnya pionirnya adalah Ibnu Sina. Hebat ya, Masya Allah. Nah, teman-teman, dari semua ilmuwan-ilmuwan Islam itu, kalian semua pengen nggak jadi ilmuwan-ilmuwan juga? Pengen. Pengen kan gitu ya, karena visinya itu bukan karena kita pengen populer, bukan, tapi karena kita, kalau kita berkarya maka manfaat itu luar biasa ya. Bisa bayangin nggak pahala mereka semua itu berapa banyaknya? Nggak Luar tahu sih. biasa kan. Kalau kita dalam hadis itu kan, kalau kita beramal atau kita melakukan sesuatu yang berdampak manfaat bagi orang lain ya, dan orang itu meneruskan kembali ke orang-orang lain, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir gitu ya. Jadi misalnya nih teman-teman ngasih siapa namanya nih, misalnya ada seorang namanya Alif gitu ya. Alif ngomong sama si Budi. Nah, bilang ke Budi, Budi, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dalam ayat pertama dalam Al-Fatihah gitu ya. Itu ilmu bukan? Ilmu ya. Nah, ilmu itu kalau kita bagikan ke orang lain dan orang itu menyebarkan lagi ilmu itu ke orang lain, ya itu akan terus mengalir pahalanya, luar biasa. Kan kata Rasulullah, ada 3 amal yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Ada yang tahu apa aja? Ada yang tahu? Anak Yang yang pertama soleh. apa? Yang soleh, Pak. Nah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua ada Ilmu yang bermanfaat. al ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah amal Jariah. jariyah gitu ya, sedekah. Yaitu Sedekah semua jariah. 3-tiganya adalah pahala yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal nanti. Salah satunya adalah ilmu yang manfaat. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang kemudian berilmu tapi nggak buat diri sendiri doang gitu ya, tapi juga untuk kemanfaatan orang banyak ya. Berjuta-juta orang sudah merasakan manfaat dari mereka semua. Nah, maka pahala mereka semua insya Allah pasti akan sangat banyak ya. Mau nggak punya pahala banyak? Mau lah. Mau lah, Lah Pak. ya, mau banget ya. Mau nggak masuk surga? Mau. Mau, Ya, Pak. walaupun surga itu nggak Mau cuma dari banget, Pak. pahala, tapi salah satu jalan menuju surga adalah dengan berbuat baik gitu ya. Kan Allah sangat sayang sama orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, maka insya Allah teman-teman semua, anak-anak SMP IT Rahmaniyah yang insya Allah Allah rahmati, yang Allah sayangi, maka harus punya semangat untuk menuntut ilmu ya. Karena ilmu itu bukan hanya diri sendiri ya, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan kayak air gitu ya, kira-kira air yang mengalir sama air yang tergenang itu lebih sehat yang mana? Air yang mengalir, Kak. Mengalir. Air yang mengalir gitu ya. Kalau air yang tergenang, kira-kira ada apa aja potensinya tuh? Bakteri, ada jentik nyamuk, ya kan? Ada apa lagi? Kuman, ya. Ada apa lagi? Parasit dan sebagainya, virus, kuman, bakteri dan sebagainya. Sama, Pak. Maka air yang tergenang itu punya potensi penyakit yang luar biasa.
gitu ya. Kalau kita bersuci pakai air yang tergenang itu katanya tidak sah gitu ya. Karena kalau tergenang kemudian kotor ya, maka itu tidak sah untuk dibuat sebagai bersuci. Tapi kalau air mengalir ya, air mengalir itu tidak akan kotor. Kenapa? Karena dia selalu mengalir dan melewati batu-batuan gitu ya. Makanya boleh digunakan sebagai untuk bersuci. Jadi air yang mengalir itu suci dan mensucikan gitu ya. Sama seperti ilmu pengetahuan. Kalau kita punya ilmu ya, kemudian kita bagikan ke orang lain, bro ataupun kamu gitu ya. Saya punya ilmu nih, ilmunya baru loh, gini. Kamu tahu nggak? Oh, gitu ya. Saya baru tahu gitu. Oh, alhamdulillah gitu ya. Bagiin ke yang lain ya, sebarin ke yang lain dan sebagainya. Nyebar, maka semua pahala dari orang yang pertama menyebarkan sampai orang terakhir yang menyebarkan akan terakumulasi bertambah terus sampai ke kita semua. Maka luar biasa pahala dari orang-orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ya, ayat 11 kalau nggak salah gitu ya. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat gitu ya. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, orang-orang yang punya ilmu itu bagi Allah, di mata Allah itu sangat berharga, sangat punya derajat yang di atas yang lain gitu ya. Karena kita berilmu. Maka jadilah orang-orang yang berilmu, tapi bukan cuma buat diri sendiri ya, tapi juga untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa ya, niatnya juga harus benar gitu ya. Kalau bagi orang Islam itu segalanya itu jadi ibadah ya. Jadi ibadah itu nggak cuma sholat, nggak cuma zakat, nggak cuma puasa dan sebagainya, tapi ternyata seluruh aktivitas kita sehari-hari itu bisa jadi ibadah. Syaratnya apa? Ada 2. Ada yang tahu nggak syarat ibadah? Ikhlas. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu berarti niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Ada yang tahu nggak? Yang kedua adalah mengikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita melakukan aktivitas, ya, niatnya untuk Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasul, insya Allah kita akan apapun aktivitas kita akan bernilai ibadah. Contohnya makan, ya, manusia butuh makan nggak? Iya. Ya, Betul, Pak. butuh. Kalau kita lapar pasti kita makan. Kan. Nah, makan bisa nggak jadi ibadah? Bisa aja. Bisa ya. Caranya gimana? Caranya pertama makannya harus ikhlas ya. Ikhlas itu maksudnya adalah meniatkan makan kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu mau makan, coba ngomong ke hati ke diri sendiri. Ya Allah, dengan ini aku makan untuk menguatkan diri saya untuk beribadah padamu ya Allah gitu. Jadi tujuan kita makan itu untuk apa? Untuk menguatkan fisik kita supaya kuat beribadah, kuat salat berjamaah, kuat salat duha, kuat salat taraweh, salat tahajud dan sebagainya, kuat baca Quran, itu niatnya. Yang kedua adalah jangan lupa mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya, gimana cara-cara makan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Contohnya makannya orang Islam pakai tangan kanan. Tangan kanan. Kemudian jangan lupa baca Bismillah. baca bismillah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa baca doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, doa ya. Makannya juga perlahan-lahan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh penerapan sunnah. Nah, dengan begitu makan kita yang tadi kita butuh tapi bisa jadi pahala karena kita meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman ya. Insya Allah itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga bisa menjadikan manfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa ilmu yang kalian dapatkan di sini kalian bagikan ke orang lain. Ya, ke teman-teman kalian yang belum tahu sehingga ilmunya tidak akan berhenti dan tidak tergenang begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih banyak warahmatullahi wabarakatuh. atas ilmu yang bermanfaat.